Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang saya hormati tim penilai Nirwasita Tantra. Pertama, saya Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya, akan menjelaskan program pemerintah Kota Surabaya dan warga Kota Surabaya dalam penanganan lingkungan hidup di Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia serta mempunyai jumlah penduduk 3,3 juta pada waktu malam hari dan kurang lebih 5-6 juta pada waktu siang hari. Sesuai dengan program kami, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surabaya saat ini di mana pada tahun 2017 itu 61,3 dan kemudian 2018 meningkat menjadi 61,34 dan pada tahun 2019 meningkat 61,43. Adapun bidang lingkungan hidup yang kami tangani adalah yang pertama adalah tata guna lahan. Di sini kami terus terang sangat concern karena kami harus merencanakan secara baik dan detail mengingat keterbatasan lahan di Kota Surabaya dan positioning Kota Surabaya yang hanya 5 meter letaknya, ketinggiannya di atas permukaan air laut. Ini tentunya kalau kami tidak mengelola secara benar, maka kota kamilah yang akan tenggelam lebih dahulu dampak daripada global warming yang berakibat pada kenaikan permukaan air laut. Yang kedua adalah kualitas air. Ini juga menjadi penting di kami karena sumber air baku di Surabaya adalah kami mengandalkan air permukaan yaitu air sungai Kali Brantas. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas udara. Kenapa kualitas udara di Surabaya tetap bagus? Karena kami mengelola lingkungan kami untuk bagaimana warga Surabaya tetap mempunyai kualitas oksigen yang bagus. Yang keempat adalah penanganan risiko bencana. Kami melakukannya baik bagaimana secara fisik dan juga kami menanganinya baik dari sisi manusianya. Jadi kami melatih bagaimana warga di Surabaya care terhadap dampak-dampak dari bencana dan bagaimana mengurangi risiko bencana yang akan terjadi dampak daripada global warming tersebut. Nah, selanjutnya sistem pengelolaan persampahan, di mana kita melibatkan peran serta masyarakat. Di samping kami juga mengoptimalkan bagaimana kami membuat TPS 3R. TPS ini bukan hanya berfungsi untuk mengurangi sampah, tapi juga berguna bagi taman-taman kami yang jumlahnya cukup banyak dan tentunya membutuhkan perawatan yang besar, bisa terawat dengan baik. Yang kita lakukan adalah di mana proporsi ruang terbuka hijau kota. Jadi pada tahun 2017 kami mempunyai kurang lebih 21,78%. Ini yang dikelola oleh pemerintah kota. Kalau di total jumlah kami sudah lebih dari 30% dengan yang dikelola swasta. Nah, pada tahun 2018 ruang terbuka hijau kami naik menjadi 21,79%. Dan 2019 naik menjadi 21,96%. Kami saat ini mempunyai kurang lebih 576 taman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Jadi setiap ruang yang kami siapkan untuk taman itu selalu kami optimalkan sehingga oksigen yang dihasilkan pun bisa maksimal. Jadi ini jalur hijau di sepanjang jalan. Kita berharap bahwa karbon yang dikeluarkan oleh kendaraan bisa terserap oleh jalur hijau yang ada di sepanjang jalan tersebut. Nah, kemudian kami punya 10 lokasi hutan kota dan kurang lebih yang jumlahnya 114 hektar. Beberapa hutan kami itu kita tanami dengan buah-buahan. Kemudian kami juga mencadangkan kurang lebih 2.871 hektar untuk hutan mangrove di sepanjang kawasan pantai timur Surabaya. Kita akan membuat kebun raya hutan mangrove mungkin yang pertama di Asia. Yang tadi saya sampaikan bahwa kenapa kami kualitas air kami meskipun kemarau, kami tidak ada mengalami permasalahan terutama terhadap ketersediaan air kami dan kualitas air bawah tanah kami di mana dulu pada sekitar tahun 2005, 2006
itu hampir separuh wilayah Surabaya terintrusi air laut. Namun alhamdulillah saat ini intrusi air laut hanya ada di beberapa kawasan pinggiran kota Surabaya. Kenapa? Karena salah satunya adalah kami membuat waduk-waduk ini. Sebagian besar itu kami membuat sendiri. Jadi ini dua fungsinya kalau hujan mereka menjadi penampungan air sehingga kawasan sekitarnya bisa terlindungi dari banjir. Namun pada saat musim kemarau dia adalah sebagai sumber air resapan bagi air permukaan kebutuhan air bersih kami. Jadi saat ini hampir 100% itu sudah terlayani oleh PDAM kami, 99,9%. Ini kita juga melakukan kontrol rutin terhadap sampel-sampel air di industri, kemudian di perumahan. Nah ini kita juga membuat IPAL di beberapa tempat, termasuk di sekolah, di taman, kemudian di sentra PKL. Saat kami membuat pengelolaan IPAL di kampung yang terjadi penghematan kurang lebih 30% pengeluaran warga karena warga menggunakan air yang sudah diolah itu untuk menyiram tanaman, juga mencuci kendaraan bermotor. Ini kita juga membuat jamban-jamban keluarga, ada yang komunal, ada yang skala per rumah tangga. Jadi indeks kualitas air di Surabaya saat ini menjadi 57,68. Sedangkan untuk kualitas udara, nah kemudian kita lakukan rutin pemeriksaan uji emisi kendaraan dan sekarang di beberapa tempat juga kita tetap lakukan Car Free Day dan kami juga menggunakan Surabaya Bus, kita gunakan dengan membayar botol-botol plastik. Kemudian kami menggunakan juga solar cell, bukan hanya di traffic light tapi juga di gedung-gedung kami. Kami mempunyai izin IMB di mana mewajibkan seluruh pembangunan gedung baru menggunakan energi yang ramah lingkungan. Di sepanjang kota kita tanami dengan tanaman sansevieria. Dengan semakin bertambahnya kendaraan yang dimiliki oleh warga, tentunya kualitas udara kita semakin menurun. Namun di Surabaya yang terjadi adalah kualitas udara yang kami miliki makin bagus. Tadi saya sampaikan, wilayah Surabaya itu hanya 5 meter di atas permukaan air laut, kemiringannya hanya sekitar 0,2%. Karena itu sangat rentan kami terhadap risiko terutama dengan dampak global warming, yaitu naiknya permukaan air laut. Kita lihat saat saya awal menjabat di kota Surabaya, kurang lebih hampir 50% wilayah Surabaya tergenang. Namun saat ini tinggal kurang lebih 2%. Kami melakukannya dengan berbagai cara. Kami membuat tanggul sepanjang pantai utara Surabaya yang kita gunakan untuk mencegah air pasang laut. Secara geografi kami tidak mungkin menanam mangrove, tapi yang terjadi saat ini justru karena kondisi tanggul kami menjadi bagus. Nah, saat ini tumbuh mangrove baru. Nah, selain itu kami juga menanam pohon cemara-cemara udang yang kita sebar di sepanjang pantai utara dan timur yang kami tidak bisa gunakan untuk menanam mangrove secara geografis. Kami membuat rumah-rumah pompa yang memang kita ukur saat ini karena kapasitas pompa kami sudah lebih baik, maka kami gunakan rumah pompa untuk menangani itu. Ini adalah rumah pompa kami yang menolong kami karena tadi saya sampaikan tidak mungkin kita lakukan dengan gravitasi. Kami mempunyai command center yang seluruhnya pengaduan masyarakat bisa dilayani di sini. Jadi mulai kebakaran, pohon tumbang, angin kencang, badai, dan bencana lainnya, termasuk butuh ambulans, dan ini semua gratis. 24 jam kami mempunyai pasukan yang saat ini dengan standar mereka tidak boleh lebih dari 7 menit. Kami menggunakan monitoring dengan kamera di mana kami ada lebih dari 2.000 titik, bukan hanya di perempatan, dan kamera kami sudah terhubungkan dengan data kependudukan. Jadi kalau kamera kami menangkap seseorang yang mencurigakan, maka langsung teridentifikasi dengan data kependudukan. Kami juga memberikan di kawasan-kawasan para nelayan di mana mereka banyak parkir kapal-kapalnya, kami siapkan informasi cuaca di tempat tersebut di mana mereka sudah mengetahui apabila gelombang ombak tinggi
kemudian kejadiannya atau angin kencang, maka mereka tidak diperbolehkan untuk melaut. Kemarin seluruh dunia menghadapi bencana pandemi COVID-19. Mungkin banyak yang tidak mengkhawatirkan, tapi saat itu yang terpikirkan di kami adalah bagaimana warga Surabaya ini tidak kesulitan kebutuhan makanannya. Mungkin memang kita bisa membeli, tapi saat seluruh dunia terjadi, maka kemudian kita kekurangan bahan makanan kita, maka yang terjadi adalah kelaparan. Karena itulah untuk mengantisipasi tidak terjadi hal tersebut, maka kami membuat program namanya Kedaulatan Pangan, dan kita membuat program tidak ada tanah yang boleh kosong. Dan yang terjadi adalah kami saat ini mempunyai kebun dengan beraneka jenis tanaman yang akan kita buat berbagai jenis nanti olahan pangan. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi ini lahan-lahan yang dulunya telantar, maka kemudian kita gunakan untuk menanam, ada padi, ada jagung, ada kemudian pisang, ada ketela pohon, ada ketela rambat. Ini termasuk di rumah dinas saya, kita tanami ketela rambat. Dulunya tempat ini sering diadakan pertemuan, tapi karena tidak ada pertemuan lagi, maka kita tanami tanaman rambat. Nah, ini di balai kota kami menanam padi. Ini juga kita menanam sorghum, karena sebetulnya sorghum kualitasnya lebih baik untuk makanan kita. Kami juga menanam porang. Porang ini saat ini sangat terkenal di China, di Korea, dan Jepang. Ini termasuk makanan yang mempunyai nilai jual sangat tinggi. Ini adalah salah satu tanaman ketela rambat kita yang cukup besar. Kemarin sudah kita panen dan langsung kita berikan kepada warga yang membutuhkan. Kita juga panen padi di balai kota. Ini yang tadi saya sampaikan. Kita juga panen melon, jadi setiap jengkal lahan maka kita gunakan untuk menanam bahan kebutuhan pangan. Nah, ini di tiap perkampungan kita ajarkan warga membuat taman untuk ketahanan pangan. Jadi ada hidroponik, yang pola hidroponik, ada yang menggunakan pot, karena kampung kami sangat sempit dan lahan kecil pun kita gunakan. Dan saat ini pengelolaan sampah di kota Surabaya adalah sebagai berikut. Di kota Surabaya kami memiliki pembangkit listrik dari tenaga sampah yang berada satu lokasi dengan tempat pembuangan sampah kami, akhir kami di TPA Benowo. PLTSA ini akan menghasilkan kurang lebih 11 MW listrik. Kami juga mempunyai TPS 3R. Ini yang tadi saya sampaikan, kita gunakan yang pertama untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA, kita gunakan untuk membuat kompos. Nah, kompos-kompos inilah yang kita gunakan untuk pupuk di taman-taman kami. Nah, ini yang kita lakukan, kenapa kita membuat rumah-rumah kompos. Kami memiliki rumah kompos sebanyak 27 unit. Kemudian ada bank sampah. Bank sampah ada di sekolahan, kemudian ada di pemukiman. Saat ini kurang lebih ada 533 unit bank sampah. Kemudian kami juga membuat tenaga listrik yang berasal dari pengelolaan sampah di Kebun Bibit Wonorejo 4 kW listrik, kemudian di Jambangan juga 4 kW, kemudian di Beratang 2 kW yang kita gunakan untuk menyinari taman-taman kami. Nah, ini produk daur ulang yang kita gunakan, jadi ini box-box. Nah, kemudian ini pompa-pompa bekas yang tidak digunakan, kita gunakan untuk ornamen di taman-taman kami. Ban-ban bekas juga kita gunakan untuk tempat sampah, kita gunakan untuk kursi di taman maupun di tempat co-working space kami. Nah, ini adalah sandal jepit yang kita gunakan untuk jogging track. Nah, kemudian ini tong-tong bekas cat yang kita gunakan untuk menanam sansevieria. Kresek, kita gunakan lampion-lampion pada waktu malam hari di sungai-sungai. Ini juga bekas kresek putih yang nggak digunakan, hitam, kita pilin, kemudian kita gunakan untuk membuat pot-pot bunga. Jadi kita membuat pot-pot bunga dan mebel ini dari sabut kelapa yang
sudah kita treatment untuk kita gunakan untuk joknya kursi. Dan ini sangat bagus untuk menjaga tanaman-tanaman kita tetap segar karena sabut kelapa bisa menyerap air. Kita memanfaatkan kulit durian. Kulit durian ini sangat sulit untuk dimusnahkan dan sangat berat. Kalau kita harus bawa ke TPA, maka timbangan untuk sampah kami menjadi lebih besar. Kemudian kita memanfaatkan ini dengan memberikan makanan kepada maggot. Untuk memanfaatkan lalat-lalat ini sebagai pemakan sampah kita. Nah, maggot ini kemudian bisa kita gunakan untuk memberikan makanan ternak lele yang dipelihara oleh para warga kami. Sehingga sampah yang masuk ke TPA itu jumlahnya menjadi berkurang. Kami bekerja sama dengan LSM Tunas Hijau yang semuanya adalah anak-anak muda. Nah, mengajarkan kepada anak-anak di Surabaya bekerja sama dengan keluarganya menjadi putra-putri lingkungan hidup di kota Surabaya. Mereka diminta untuk membuat proyek yang bergerak ke arah lingkungan bersama dengan orang tuanya. Yang luar biasa di anak-anak ini adalah konsisten mereka. Proyek ini adalah selama 1 tahun. Selama 1 tahun terus-menerus mereka harus bekerja. Dan mereka harus bisa mempengaruhi orang lain. Jadi bukan hanya sekedar membuat proyek, tapi mereka harus bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti mereka. Kota Surabaya juga mempunyai program namanya Smart City. Nah, di Smart City ini adalah bukan hanya warga kota Surabaya bukan hanya bersih, mengelola sampah, kemudian indah, namun juga cerdas. Ini adalah program Smart City. Nah, kemudian bagaimana mereka merawat ikan yang tadi dari memberi makan dari maggot, kemudian membuat program hidroponik. Nah, mereka juga diajarkan bagaimana anak-anak di situ harus berprestasi. Nah, kemudian yang terakhir sekali lagi kami sudah sekarang ini sangat minim menggunakan kertas karena kami seluruh proses administrasi di pemerintahan seluruhnya menggunakan teknologi informasi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sutaryono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Selaku DPRD Kota Surabaya mendukung penuh program-program lingkungan yang ada di Kota Surabaya. Antara lain program pengelolaan ruang terbuka hijau. 2. Program pengelolaan kebersihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau. 3. Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan hijau. Yang keempat, program penanggulangan bencana yang bertujuan untuk mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana. Yang kelima, program perumahan dan kawasan pemukiman yang bertujuan untuk memantapkan sarana dan prasarana pada kawasan perumahan dan pemukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas. Keenam, program pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan. Ketujuh, program upaya konservasi energi. Dalam hal menjalankan fungsi anggaran, DPRD Kota Surabaya memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terlihat dari peningkatan anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2019, 2,8 triliun. Dukungan anggaran ini telah menjadikan kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya menjadi lebih baik. DPRD Kota Surabaya melakukan pengawasan secara intensif terhadap keefektifan penggunaan anggaran oleh pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, pelaksanaan fungsi legislasi daerah 2 tahun terakhir di Kota Surabaya berjalan dengan sangat baik. DPRD Kota Surabaya bekerja keras dan pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan produk hukum daerah Kota Surabaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.